02. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam henshin untuk kita semua. Berjumpa kembali di channel Rider Time Fan 02, di mana dalam video kali ini kita akan membahas 9 fakta unik mengenai final form dari secondary rider di era Reiwa. Pembahasan ini juga masih ada kaitannya dengan pembahasan kita tentang 10 fakta final form dari main rider di era Reiwa. Video pembahasan ini juga merupakan hasil request dari teman kita dengan nama akunnya @hilmimuhammad2923. Jadi tanpa menunggu lama lagi, mari kita bahas itu semua dalam Time to Fight. Authorize. Sebelum masuk ke pembahasan, saya selaku admin Rider Time Fan 02 mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga di hari yang penuh barokah ini menjadikan kita sebagai umat manusia yang selalu bertawakal, menjalankan segala perintahnya dan dijauhkan dari segala hal-hal yang memudaratkan kita semua. Amin ya robbal alamin. Fakta yang pertama, yakni tentang awal debut dari masing-masing final form para secondary rider di era Reiwa. Berbeda dengan debut awal final form dari main rider, untuk debut sebuah final form para secondary rider sendiri bisa dibilang sangat variatif. Bahkan ada juga secondary rider yang lebih dulu mendapatkan form ini ketimbang main ridernya sendiri. Kita mulai dulu dari final form Vulcan dalam series Kamen Rider Zero One, yakni Rampage Vulcan. Kamen Rider Rampage Vulcan pertama kali diperkenalkan dalam episode 28 Kamen Rider Zero One, namun hanya dalam bentuk siluet saja. Kemudian, tepat pada episode selanjutnya yakni episode 29, Fua Isamu mengawali debutnya dalam menggunakan Rampage Gatling Progress Key dan berubah menjadi Kamen Rider Rampage Vulcan. Berlanjut di series Kamen Rider Saber, di mana Rintaro Shindo aka Kamen Rider Blades pertama kali mendapatkan final formnya yakni Kamen Rider Blades Tategami Hyouju Senki melalui penggunaan Tategami Hyouju Senki Wonder Right Book. Lanjut di series Kamen Rider Revice, di mana Daiji Igarashi baru mendapatkan final formnya yakni Kamen Rider Evil Life pada episode 44, di mana Daiji menggunakan Perfect Wing Fist Stamp bersama dengan Kagero. Dan dalam series Kamen Rider Gates, ada Tycoon yang juga mendapatkan final formnya bernama Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Form ini pertama kali diperlihatkan dalam episode 40 dalam bentuk penampakan. Baru pada episode 41, Kewa berubah menjadi Kamen Rider Tycoon Bujin Sword dengan menggunakan Bujin Sword Buckle. Fakta yang kedua, di mana dalam konsep penamaan rider dalam final form mereka sendiri tidak jauh berbeda dengan penamaan final form dari main rider. Seperti final form dari Vulcan bernama Rampage Vulcan, final form Blades bernama Blades Tategami Hyouju Senki, dan Tycoon menjadi Tycoon Bujin Sword. Namun berbeda dengan final form dari Life, karena penamaannya dalam bentuk final formnya sendiri berubah menjadi Ability Life. Sebenarnya kata ability sendiri bisa diterjemahkan menjadi kejahatan, yang berarti keadaan atau contoh menjadi jahat. Ability Life adalah jenis kata palindrom yang menggabungkan antara kata evil dengan life. Hal ini memang tergambar dari konsep transformasi dan jenis klasifikasi rider formnya. Karena Ability Life adalah jenis perubahan dari fusion antara Daiji Igarashi dengan Kagero, yang mana form ini sendiri memberikan penggambaran konsep keseimbangan antara sifat manusia yang baik dengan yang jahat. Fakta ketiga, yakni dari segi kostum final form secondary Reiwa Rider. Jika kita bandingkan dengan final form dari main Reiwa Rider, final form dari secondary rider di era Reiwa sendiri malah terlihat lebih beramor dan tidak sesimpel dibandingkan dengan main ridernya. Konsep yang sebenarnya sudah ada dari era Heisei Rider dan nampaknya masih dipertahankan oleh secondary Reiwa Rider. Selain itu, jika kita bandingkan dengan 4 final form yang kita bahas dalam video kali ini, seperti Rampage Vulcan dan Blades Tategami Hyouju Senki, berbanding terbalik dengan kostum final form dari Life dan Tycoon. Karena dari segi kostumnya sendiri, dua form ini sendiri mengambil dari kostum atau armor yang sudah ada dan di repaint ulang, seperti kostum Ability Life yang mengambil dari kostum Holy Life, serta Tycoon Bujin Sword yang mengambil beberapa bagian partnya dari Tycoon Command Form dan beberapa partnya lagi mengambil dari bagian Ninja Form. Fakta keempat, yakni jumlah form dalam final form secondary Reiwa Rider. Seperti yang sudah-sudah, kebanyakannya dalam final form sendiri hanya memiliki satu bentuk saja, seperti Rampage Vulcan, Blades Tategami Hyouju Senki, dan Ability Life. Namun khusus untuk final form dari Tycoon sendiri, nampaknya Bujin Sword memiliki lebih dari satu bentuk final form. Hal ini terungkap dari bocoran scan magazine Television
yang memperlihatkan dua jenis form alternatif dari Bujin Sword, yakni ketika menggunakan Boost Form dan juga Monster Form. Hal ini sebenarnya serupa dengan penggambaran dari gambar tutorial untuk perilisan DX Bujin Sword Buckle, yang mana dalam salah satu gambar tutorial tersebut memperlihatkan penggunaan Boost Raise Buckle dan Monster Raise Buckle dengan salah satu bagian dari Bujin Sword Raise Buckle. Dan dengan konsep multi-form seperti ini, maka Kamen Rider Tycoon Bujin Sword adalah rider kedua setelah Kamen Rider Cross Saber yang memiliki lebih dari satu jenis final form. Revolve on. Fakta kelima, yakni perubahan status klasifikasi form. Maksudnya gimana sih, Min? Jadi begini, sebenarnya dalam series Kamen Rider Revised, tepatnya pada episode 26, di mana dalam episode tersebut menjadi awal debut dari Holy Life. Form ini sendiri sempat dinyatakan statusnya sebagai final form karena dalam proses Daiji mendapatkan form ini, Daiji harus bertarung dengan inner demons miliknya yakni Kagero, dan salah satu di antara mereka berdua harus ada yang kalah, dan bagi yang menang bisa menggunakan Crow Fist Stamp. Dan dalam ceritanya sendiri, Daiji akhirnya berhasil mengalahkan Kagero dan merubah Crow Fist Stamp tersebut menjadi Holy Wing Fist Stamp. Dan dengan Fist Stamp tersebut, Daiji dapat berubah menjadi Kamen Rider Holy Life, yang pada saat itu, form ini sendiri sempat dinyatakan sebagai final form. Namun seiring berjalannya cerita Revised, tepatnya pada episode 44, Kagero kembali muncul melalui Holy Wing Fist Stamp dan merubah bentuk dari Fist Stamp tersebut menjadi Perfect Wing Fist Stamp. Dan setelah pada episode tersebut juga menjadi debut awal dari Kamen Rider Ability Life, maka status final formnya dari Holy Life diganti menjadi Super Form, sementara Ability Life statusnya menjadi final form. Fakta ke-6, yakni dari segi weapon atau senjatanya. Sejauh ini final form dari secondary Reiwa Rider tidak memiliki senjata tersendiri, karena jika kita lihat seperti Rampant Falcon, Blades Tategami Hyoju Senki, dan Ability Life, ketiga rider ini dengan bentuk final form mereka masih menggunakan senjata bawaan mereka yang sudah digunakan sebelum-sebelumnya. Sejauh ini, hanya Tycoon dalam bentuk final formnya saja yang memiliki senjatanya sendiri, yang mana senjata untuk Tycoon Bujin Sword bernama Bujin. Ya, Bujin. Pembahasan untuk senjata Tycoon Bujin Sword sendiri sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Bisa kalian tonton lagi ya. Fakta ketujuh, yakni dari segi perilisan versi mainannya. Akhir-akhir ini collectible item dari final form untuk secondary rider di era Reiwa dijual melalui premium Bandai. Jika dibandingkan dengan dua item pertama sebelumnya, yakni DX Rampage Gatling Progress G dan DX Tategami Hyoju Senki Wonder Red Book, kedua item ini sendiri dijual melalui Bandai regular. Tetapi untuk DX Perfect Wing Fist Stamp dan DX Bujin Sword Buckle dijual melalui premium Bandai. Aduh, udah yang regular mahal, malah ada yang premium kayak gini, menjadi dobenku. Fakta yang ke-8 adalah di mana dua dari 4 final form ini memiliki konsep penggabungannya masuk dalam klasifikasi fusion form. Yang pertama adalah Kamen Rider Rampage Falcon, di mana form ini merupakan penggabungan antara 10 basic progress G, yakni Biting Shark, Flaming Tiger, Freezing Bear, Breaking Mammoth, Shooting Wolf, Punching Kong, Rushing Cheetah, Lightning Hornet, Flying Falcon, dan Sting Scorpion. Sementara Kamen Rider Ability Life adalah hasil penggabungan antara Kamen Rider Life dan Kamen Rider Evil. Dan fakta yang ke-9, sebenarnya fakta yang satu ini antara penting atau nggak penting sih. Jadi waktu saya dalam pembuatan video ini, saya sempat menanyakan ke istri saya dan nyuruh dia milih salah satu dari 4 final form ini. Karena di sini saya mau lihat pendapat orang yang notabene bukanlah seorang toko fans kayak kita. Dan bisa kalian lihat sendiri melalui video berikut ini. Kira-kira kalau misalnya milih dari 4 form ini nih, bagusnya mana yang menurut? Biru muda. Biru muda yang mana tuh? Tunjuk-tunjuk. Kenapa? Cantik. Cantik, itu doang? Itu doang? Nggak ada yang lain tuh kan sama-sama biru juga nih? Enggak, Bun suka biru mudanya ini. Oke deh, makasih ya sayang. Authorize. Itulah tadi 9 fakta yang mengenai final form secondary rider di era Reiwa yang sudah saya rangkum dalam video kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Jika dalam penyampaian kali ini ada yang salah atau yang kurang, silahkan tambahkan dan koreksi saja di kolom komentar. Kasih like jika teman-teman menyukai pembahasan kali ini, dan share ke teman-teman kalian yang juga suka tokusatsu khususnya Kamen Rider. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update dari channel kini. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan Twitter Rider Time Fan 01.
Saya admin Radio TM 02 mohon pamit undur diri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam henshin untuk kita semua.